Bapak, Ibu, Saudara boleh percaya, boleh tidak, tetapi ini fakta. Dan banyak hamba-hamba Tuhan di dalam organisasi ini pun mengetahuinya. Jadi, banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang dijebak dengan dikirim wanita-wanita yang notabene mungkin agak sedikit nakal gitu ya, agak sedikit binal. Entah normal, entah enggak, kan perlu dipertanyakan itu. Untuk menggoda, untuk menggait supaya hamba Tuhan ini jatuh. Sadis ya. Seharusnya kan sebagai pemimpin gereja tidak melakukan hal-hal seperti ini. Justru seharusnya dia mendidik, menjaga, melindungi. Tetapi faktanya bukannya mendidik, bukannya menjaga, bukan melindungi, malah sibuk mencari hiburan kan. Ya contohnya orang nonton video inilah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan channel Otri, Oten Ongo Official. Kembali lagi akan kita tampilkan seorang pendeta muda yang akan berkesaksian atau bisa disebut sharing ilmu ya sahabat, terkait tentang politik gereja yang kejam. Nah, saya angkat video ini untuk sekedar menambah wawasan yang mungkin masih asing di telinga para sahabat dan teman-teman Kristen. Kalau buat Oten atau orang tulul emang nekat, ya supaya mereka sedikit bisa menggunakan akalnya dan berlapang dada menerima fakta serta edukasi ini. Dan yang paling penting supaya nggak selalu kejang-kejang setiap nontonin Otri. Baiklah sahabat, apakah yang dimaksud politik gereja yang kejam itu? Mari kita simak video berikut. saat ini akan berbicara, kita melanjutkan mengenai politik gereja part 3. Wah, sudah part 3 ya. Ya, di sini kita mengisahkan, kita sharing, saling sharing, menceritakan apa yang terjadi. Jadi memang hal ini sebenarnya kita tidak menutup mata. Dan banyak hamba Tuhan sebenarnya tahu. Di bagian saat ini, di konten saat ini, saya akan mengisahkan bagaimana politik gereja yang begitu kejam, begitu sadis, di mana ketika dia mau menggeser, mau menyingkirkan seseorang hamba Tuhan, maka dia harus melakukan cara-cara yang tidak patut sebenarnya. Caranya apa? Caranya terkadang dari pemimpin gereja atau pemimpin organisasi gereja, dia berusaha menyebak setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam organisasinya tersebut. Saya tidak menyebut organisasi mana ya. Saya tidak menyebut gereja mana, saya tidak menyebut organisasi mana. Jadi memang hal ini terjadi dan banyak korbannya, dan saya yakin Bapak Ibu Saudara yang tergabung di dalam organisasi ini pasti tahu. Ini kita mengisahkan tentang perbuatannya saja, tetapi di mana tempatnya jangan tanya saya. Jangan tulis juga di komentar, Pak di mana gitu, jangan ya. Kita tetap menjaga, kita tetap melindungi, tetapi di konten ini saya mengupas, membahas supaya ayolah kita memperbaiki diri. Ayolah kita fokus mengajak umat untuk dapat memiliki pribadi yang serupa dengan Yesus. Jadi kita harus sadar ini. Ingat ya sahabat, jangan pernah tanyakan di kolom komentar. Jadi kita cukup tahu saja. Saya yakin kita juga harus sama-sama menjaga rahasia dari pendeta muda ini. Yang jelas, beliau hanya ingin menceritakan politik gereja yang sangat kejam atau yang dianggapnya sadis. Oke, kita lanjut sahabat. Politik yang saat ini yang akan saya ceritakan, yang akan saya kupas adalah bagaimana organisasi gereja atau pemimpin gereja, dia selalu menjebak hamba Tuhan. Terkadang kalau hamba Tuhan ini sudah tidak disukai, dia ingin singkirkan, dia ingin geser atau ingin dipeti kemaskan. Dia berusaha menjebak hamba-hamba Tuhan ini dengan apa?
dengan wanita. Kalau ini hamba Tuhannya pria, dia kirim wanita-wanita untuk menggoda, untuk menghampirinya. Oh, masa sih Pak Pendeta seperti itu? Masa sih gereja seperti itu? Bapak Ibu Saudara boleh percaya, boleh tidak, tetapi ini fakta. Dan banyak hamba-hamba Tuhan di dalam organisasi ini pun mengetahuinya. Jadi, banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang dijebak dengan dikirim wanita-wanita yang notabene mungkin agak sedikit nakal gitu ya, agak sedikit binal. Entah normal, entah enggak tuh kan. Perlu dipertanyakan itu. Untuk menggoda, untuk menggait supaya hamba Tuhan ini jatuh. Sadis ya. Seharusnya kan sebagai pemimpin gereja tidak melakukan hal-hal seperti ini. Justru seharusnya dia mendidik, menjaga, melindungi. Tetapi faktanya bukannya mendidik, bukannya menjaga, bukan melindungi, malah dia mencobai dengan apa? Mengirimkan lawan jenis, menggodanya. Bapak Ibu Saudara, sehebat apapun pendeta itu, sehebat apapun hamba Tuhan itu, dia masih hidup dengan daging. Ingat, roh penurut, tapi daging itu lemah. Dan di satu sisi, hamba Tuhan ini kalau dia juga tidak pintar dan tidak pandai menjaga dirinya, menjaga kekudusannya, menjaga kesuciannya, ia pasti jatuh. Pasti, tidak mungkin tidak. Justru makanya, di sini saya mengajak ayo buat setiap rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, siapapun juga ya, baik Bapak Ibu Saudara, para pendeta, atau mungkin jemaat Tuhan, aktivis, ya kita jaga. Jaga dari apa? Ya jagalah pergaulan kita. Biasanya kan kita terlalu mudah diajak nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi bareng, ya kongko-kongko, cerita-cerita, ngegosip. Nah ini hati-hati, terkadang ini juga menjadi celah. Bukan tidak boleh ya kita bersosialisasi, bukan tidak boleh kita di dalam berteman, tetapi kita harus lihatlah manfaatnya apa, kegunaannya apa. Terkadang dari hal-hal seperti inilah justru jebakan-jebakan iblis ini datang. Tapi sedem juga ya. Politik kantor kalau dengan mengirimkan pencobaan-pencobaan seperti ini, wow. Ini mengajarkan kebenaran atau sebaliknya? Tetapi faktanya memang ada loh Bapak Ibu Saudara. Dan tidak sedikit, dan tidak sedikit, dan tidak sedikit. Ya mungkin buat Bapak Ibu Saudara yang pernah sama-sama dengan saya satu tim dulu, tahulah ya kisah-kisah bagaimana kita punya pemimpin yang dijebak, yang terjebak. Ya ini ada yang dijebak, ada yang terjebak gitu kan. Jadi kami dulu berusaha melindungi, satu tim saling melindungi, saling menjaga supaya jangan sampai ada yang terjatuh. Justru kita harus hati-hati. Di zaman akhir ini, iblis, setan, kuasa kegelapan semakin gencar Bapak Ibu Saudara. Semakin gencar, sungguh mengerikan. Sungguh mengerikan. Tapi kita harus belajar berhati-hati dan berjaga-jaga. Kita patut mengupas hal-hal ini supaya, apalagi ini yang seusia saya ya. Kadang kita tidak mengikuti perkembangan zaman sekarang, tetapi perkembangan zaman sekarang jauh lebih sadis, jauh lebih bahaya gitu. Informasi ini penting dan patut kita beri apresiasi kepada pendeta muda yang sudah jujur ini ya sahabat. Saya juga baru tahu kalau ternyata ada politik yang seperti itu di dalam gereja. Nah, sekarang di dalam konten saat ini berbicara politik gereja yang menyeramkan ini, yang seharusnya gereja ini kan menjadi panutan ya, menjadi tempat di mana kita bisa bersekutu bersama-sama orang-orang pilihan, orang-orang kudus Tuhan, kita bersekutu belajar kebenaran. Tetapi kalau prakteknya seperti ini gimana? Kalau yang dilakukan di dalam organisasi gereja ini seperti ini, bagaimana? Apa yang diajarkan ke jemaat gitu loh? Jemaat mau dibawa kemana? Mengerikan kan? Ya jadi Bapak Ibu Saudara harus pandai-pandai melihat, pandai-pandailah berdiskusi dengan Tuhan, bertanya dengan Tuhan. Kita mau beribadah kemana, kita mau berjemaat kemana, kita mau belajar yang mana, ya pilih sendiri deh. Sering sekali kan kita masing-masing punya pilihan ya. Bahkan pernah ada orang yang berkata,
Oh, buat apa kalau misalnya pendeta itu khotbahnya bagus, firmannya bagus, tapi nggak punya kuasa, nggak terjadi mujizat, tidak bisa melepaskan setan, orang-orang yang terlibat kuasa kegelapan nggak ada kuasa, dan dia jemaat ada yang maunya selalu melihat, oh selalu terjadi mujizat, terjadi pelepasan, selalu ada yang begitu tuh. Ada setiap hamba-hamba Tuhan punya tugas masing-masing, jadi tidak bisa kita generate sama ratakan semua. Kalau memang panggilan dia sebagai seorang pengajar, ya dia pasti akan fokus ke dalam pengajaran. Kalau dia panggilannya sebagai penginjil, ya pasti dia akan fokusnya kepada mujizat-mujizat hal-hal seperti ini. Jadi saat ini buat Bapak Ibu Saudara, ayolah kita melek mata melihat. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan setiap hamba-hamba Tuhan, ingat, politik gereja ini tetap marak, tetap terjadi saat ini. Dan apalagi kalau gereja tidak konsisten mengajarkan kebenaran dan tidak konsisten melakukannya, maka praktek-praktek seperti ini pasti banyak terjadi. Mari Bapak Ibu Saudara jangan berkecil hati. Nah, menarik ya sahabat, apa-apa yang disampaikan oleh beliau ini adalah pesan untuk para pendeta-pendeta dan gereja-gereja supaya berhati-hati untuk menghadapi adanya politik gereja tersebut, seperti yang telah dipaparkan oleh beliau. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya. Mohon maaf jika ada silap kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.